Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kajian pada pagi hari ini kita akan mengkaji tentang pentingnya pendidikan agama Islam dalam keluarga. Jadi kita semua yang hadir, para bapak, para ibu, ini memiliki peran penting, bahkan termasuk wajib melaksanakan pendidikan keluarga. Di dalam keluarga adalah lingkungan kecil. Ketika kita punya anak, ketika kita punya anggota keluarga, maka di dalam keluarga inilah tempat pertama anak-anak kita, keturunan kita ini melaksanakan pendidikan agama, ya Bapak Ibu. Oleh karena itu, khususnya bagi seorang ibu ada hadis yang mengatakan al-ummu madrasatul ula. Jadi seorang ibu adalah madrasah pertama kali bagi anak-anak kita, gitu Bapak Ibu. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim sebagaimana tertulis di situ. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ini ayat yang memerintahkan bahwa kita semua sebagai orang yang beriman, maka diwajibkan untuk menyelamatkan diri kita masing-masing dan termasuk keluarga kita dari api neraka. Jadi bagaimana supaya anak-anak kita, istri kita, ya, di dalam kehidupan dunia ini bisa terjaga dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada kehidupan akhirat, tetapi kehidupan akhirat yang tidak enak atau tidak mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita akan membahas bagaimana di dalam keluarga kita ini tercipta madrasah yang sifatnya non formal, atau ada pembinaan-pembinaan dari kita sebagai terutama kepala rumah tangga, dibantu oleh ibu, ya, sebagai pendamping daripada seorang ayah. Ini punya kewajiban untuk mendidik anak-anak kita, terutama dalam bidang agama, dalam bidang akhlak, syariat, ya, tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki apa sih materi-materi penting yang yang dibina atau yang disampaikan oleh Rasulullah untuk kita. Nah, ini mungkin kita perlu tahu, mengkaji tentang pengertian agama dulu, ya Pak ya. Kalau agama ini menurut bahasa Sanskerta, A ini artinya tidak. Agama, gama itu artinya, ya, artinya itu tidak baik, atau ada yang mengartikan bahwa gama itu artinya kacau, gitu ya. Jadi kalau agama tidak kacau, orang yang beragama berarti orang yang hidupnya tidak kacau, tertib, disiplin, artinya ingin menjadi orang yang baik. Ini bahasa Sanskerta. Kemudian kalau kita mengambil tarif atau definisi, ya, agama sendiri berbahasa Arab maknanya atau ad-din, ya. Apa itu ad-din? Menurut salah satu ulama, ya, disampaikan oleh Kiai Haji Ali Mahfud, ya, bahwa ad-din adalah wad'un ilahiyun yasukul insanu bi ikhtiyarihim ila ma fi solahin fid dunya wa solahin fil akhirah. Jadi yang namanya agama itu seperangkat aturan-aturan Allah, di mana manusia itu digiring dengan usahanya mereka untuk mendapatkan kebahagiaan atau kesejahteraan baik di dunia maupun akhirat. Itulah agama. Jadi agama itu seolah-olah seperti lembaga, gitu ya Pak ya. Lembaga agar penganutnya ini menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Nah, itu makna agama menurut salah satu ahli ilmu, ya, Ali Mahfud mengatakan demikian.
Kemudian lebih mengkerucut lagi, karena agama itu banyak. Ada agama Islam dan agama yang lain. Bagaimana pengertian daripada Islam itu sendiri ya? Dalam kitab Mabadi Fikih, kitab yang cukup kecil yang sering dikaji oleh para santri-santri di pesantren, apa sih Islam? Islam adalah ad-dinul ladzi ba'atsallahu bihi sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam li hidayatin nasi wa sa'adatihim. Jadi pengertian Islam, Bapak Ibu, Islam adalah sebuah agama di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah ke dunia ini untuk membawa agama tersebut dalam rangka untuk memberi petunjuk kepada manusia. Nah, petunjuk tersebut berakibat kepada sa'adah, berakibat kepada kebahagiaan. Jadi definisi ini lebih mengkerucut bahwa yang namanya Islam itu ya agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana agama ini kemudian dijadikan sebagai aturan, panduan, petunjuk untuk kita semuanya. Kemudian Rasul ya setelah diutus oleh Allah, kemudian beliau diberikan yang namanya Al-Quran atau wahyu daripada Al-Quran sebagai panduannya. Nah, itulah pengertian Islam, Bapak Ibu. Hadirin jamaah taklim subuh Masjid Al-Muharram yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bicara tentang pendidikan kan banyak ya Pak. Ada pendidikan agama, ada pendidikan yang mungkin kemasyarakatan, pendidikan umum dan sebagainya. Nah, keluarga kita, anak istri kita, jadi suami ini punya anggota. Anggota pertama istri dan anggota kedua anak. Istri pun menjadi kewajibannya seorang suami untuk dididik, Pak. Kalau kita punya istri kemudian nggak ngerti tentang sholat, nggak ngerti tentang tata caranya sholat, ini kewajiban suami. Bagaimana istri kita ini juga ngerti tata caranya ibadah, karena besok di akhirat akan ditanya gitu, Pak. Ditanya, kita sebagai seorang suami ya punya anggota anak dan istri seperti apa pada saat hidup di dunia ini. Nah, oleh karena itu di dunia wajib ada pendidikan, ada pembinaan ya di dalam persoalan agama. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kira-kira materi apa atau hal-hal apa yang penting bagi kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai pimpinan keluarga yang punya kewajiban untuk mendidik keluarga kita. Nah, ini rujukannya adalah sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana hadis Nabi ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Anas. Hadis ini berbunyi, nawiru manazilakum bis sholati wa qiraatil Quran. Nah, hadis ini cukup populer Pak, banyak di kitab-kitab hadis, yang artinya bahwa nawiru, terangilah ya manazilakum, rumah-rumahmu bisolati, dengan melaksanakan sholat, wa qiraatil Quran, dan membaca Quran. Jadi secara umum kalau bicara tentang pendidikan agama yang sangat urgent, yang sangat penting bagi keluarga kita, terutama adalah persoalan sholat gitu Pak. Jadi Rasul nyuruhnya kita didik anak istri kita, yang utama adalah bis sholat. Nawiru manazilakum bis sholat, terangilah. Bahkan redaksi yang lain mengatakan zayyinu manazilakum bis sholat wa qiraatil Quran. Kalau zayyinu, perindahlah keluarga kita atau rumah tangga kita dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Nah, jadi yang pertama tentang sholat Pak. Kita sebagai orang tua, punya anak, punya istri, wajib jangan sampai anak istri kita tidak sholat tetapi kita biarin, kita artinya tidak negur, ogah, membiarkan begitu saja. Ini tidak boleh. Ini kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga dan dibantu oleh ibu, bahwa anak harus dididik sholat dari kecil Pak. Dalam kitab Fathul Mu'in, di sana dikutip sebuah hadis ya, Rasulullah mengatakan
murus sobiya idza balaho sab'asinina wa idza balaho asrosinina fadribu alaiha atau fadribuhu alaiha. Jadi perintahkanlah kalian semua terhadap anak-anak kalian semua. Memerintahkan untuk sholat dari usia berapa Bapak Ibu? Ketika sudah berusia 7 tahun. Lah ketika sudah berusia 10 tahun anak kita nggak mau sholat, Rasul membolehkan fadribuhu alaiha, boleh dipukul gitu Pak. Cuman pukulannya mungkin yang nggak sampai menyakitkan atau memberikan cacat, membuat cacat ya. Pukulan yang sekiranya anak kita itu takut gitu Pak. Makanya kan umum lumrah bahwa kita kalau punya anak kecil ya kita sekolahin, kita masukin ke madrasah, TPQ dan sebagainya, paling tidak kan membantu kita. Artinya supaya dalam keluarga ini lebih ringan, karena kita sebagai kepala rumah tangga punya kewajiban untuk mendidik anak kita dari mulai kecil. Nah, dimulai dari apa saja Pak tentang sholat? Karena sholat ini juga memiliki aturan. Maka dari mulai niatnya anak-anak kita kasih tahu, nak bahwa sholat ini niatnya begini. Ketika kita takbiratul ihram Allahu Akbar, maka hati kita ini harus diisi niat. Jangan lisannya mengucapkan Allahu Akbar tetapi hatinya kosong gitu Pak. Karena niat itu adalah bagian daripada arkanus sholat, kewajiban yang ada di dalam sholat. Kemudian bagaimana tata cara takbiratul ihram yang benar, kemudian bagaimana caranya membaca Fatihah yang benar. Jadi tata caranya sholat ini bagi orang tua wajib memberikan bimbingan, memberikan arahan kepada anak-anak kita. Kalaupun toh anak kita sudah dimasukkan ke madrasah, ke sekolahan, ketika kemudian pulang ke rumah kita kontrol. Ini kira-kira hasil pendidikan dari ustadz kita yang ada di madrasah, di sekolah seperti apa hasilnya untuk anak-anak kita. Kita kontrol, kita lihat. Kalau masih belum betul, kita betulin. Nah tentunya kita sebagai orang tua yang punya kewajiban untuk membimbing, mengarahkan, mendidik anak-anak kita, berarti kitanya sendiri juga wajib belajar. Kan gitu ya Pak ya. Thalabul ilmi fardhotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Makanya yang namanya mencari ilmu itu bagi kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada waktu terlanjur, tidak ada waktu yang terlewat. Artinya tidak ada istilah terlanjur ya, atau istilahnya kasepan, nggak ada. Selama manusia itu masih diberikan ruh, hayat ada di kandung badan, manusia tetap wajib thalabul ilmi. Jadi manusia itu sebelum Allah cabut nyawanya, sebelum Allah pindahkan ke alam lain, itu tetap wajib belajar Pak. Nah cuman kan belajarnya orang, apalagi bapak-bapak kan ada tempatnya. Tidak mungkin kalau bapak-bapak pagi-pagi sekolah, di sekolah kan itu bukan tempatnya. Tempat kita orang-orang yang sudah dewasa ya, orang-orang yang sudah bekerja, pensiun dan sebagainya, ya setidaknya di masjid, majelis taklim, banyak asupan-asupan ilmu agama, yang kemudian ilmu agama ini setelah kita paham, kita praktekkan, ya kita ajarkan kembali kepada keluarga kita. Jadi dakwah itu tidak harus melalui podium, dakwah itu tidak harus melalui mimbar, tetapi bapak-bapak, ibu-ibu setelah ngaji, setelah taklim, mendapatkan ilmu dari guru siapapun, ketika kemudian ya diarahkan kembali kepada anak-anak kita, istri kita yang ada dalam keluarga, bahkan mungkin pembantu kita yang ada di rumah, itu juga dakwah Bapak Ibu. Ya makanya yang namanya thalabul ilmi, mencari ilmu, kita duduk kayak begini di masjid, majelis taklim Bapak Ibu, 1 jam itu pahalanya lebih besar dibanding daripada ya sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi mencari ilmu, tafakur ya 1 jam saja itu lebih utama, lebih afdol dibanding daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Artinya kenapa demikian? Kalau yang namanya sholat itu kan dampaknya untuk pribadi kita,
hanya untuk kita sendiri. Kita dapat pahala dari sholat ya untuk kita. Tetapi kalau yang namanya ngaji, yang namanya taklim, mengkaji ilmunya Allah, setelah kita paham, kemudian kita arahkan kembali kepada anak-anak kita, berarti manfaatnya itu menular, menjalar, bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi juga untuk ya orang lain, terutama keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita diperintah Allah untuk menjaga keluarga kita, jangan sampai terjebur dalam api neraka. Maka bahasanya begini, sebelum kita nasihatin orang lain, maka nasihatilah keluarga kita. Itu sangat betul ya Pak ya. Jadi makanya kadang ada Pak, seorang ustadz, seorang kiai nggak berani disuruh khotbah, disuruh ngajar, karena merasa anak istrinya itu belum benar begitu. Karena takut dengan ayat itu ya. Ya, tetapi prinsip orang kan beda-beda. Dijalankan bersama ya tidak masalah. Artinya ya didik keluarga kita, ya didik orang lain. Nah, jadi memang utamanya keluarga kita. Setelah keluarga kita, diri kita, keluarga kita, kemudian baru kepada orang lain. Nah, ini penting. Dan ini kewajiban dakwah seperti ini bukan hanya seorang ustadz dan kiai saja, tetapi semua umat Islam. Kita semuanya wajib berdakwah, terutama kepada keluarga kita, lingkungan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, yang terpenting kata Rasul, pendidikan kita terhadap keluarga kita adalah sholat. Tata caranya sholat yang benar, akhlaknya sholat, sunnah-sunnahnya sholat seperti apa? Karena sholat adalah ibadah yang paling pokok, ibadah yang besok di alam akhirat yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya sholat Pak. Kalau sholatnya sudah benar, maka insya Allah yang lain-lainnya itu ngikut benar. Hadirin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sesuai dengan anjuran dan perintah Rasulullah, materi apa ya, persoalan apa yang perlu sebagai kepala rumah tangga, sebagai pimpinan keluarga mendidik kepada anaknya adalah waqiraatil Quran, membaca Quran itu Pak. Nah ini kalau diluaskan, membaca Quran, anak-anak kita ini harus bisa baca Quran. Karena kalau gak bisa baca Quran, ya sholatnya susah, sulit. Karena membaca Fatihah, surat Al-Fatihah adalah rukun daripada sholat. Kalau Fatihahnya kita salah, maka sholatnya pun kagak sah. Walaupun manusia terus disuruh belajar dan belajar Bapak Ibu. Jadi membaca Quran, terutama Fatihah bagi sholat itu adalah wajib. Nah kalau kita belum benar Fatihahnya, ya belajar sama ahli Quran supaya makhrajnya benar, sifat-sifat hurufnya benar, tajwidnya benar. Karena Fatihah merupakan bagian daripada rukun sholat. Nah kemudian anak-anak kita harus belajar Quran. Kalau kita sebagai orang tua membaca Quran belum pinter, membaca Quran belum ahli, serahkan anak kita kepada para ustadz supaya dibimbing ya Al-Qur'annya biar benar. Nah kemudian ketika pulang ke rumah mungkin kita tes ya, mungkin kita kita coba seperti apa hasilnya. Nah tetapi kalau kita sebagai orang tua baca Qur'annya sudah bagus, ya cakep, itu lebih bagus lagi. Mungkin tinggal pendalamannya kita serahkan anak-anak kita kepada para ustadz, para pembimbing, apalagi ke tahfidz Quran, ya sampai hafal 30 juz. Ketika dia ikhlas mengamalkan ilmunya, maka insya Allah orang yang ahli Quran ini sudah dijamin surganya Pak. Jadi ada beberapa kelompok manusia Muslim ya yang ketika kemudian meninggal dunia Pak, sebagai tanda-tanda bahwa dia ahlul jannah itu ketika dimakamkan jasadnya walaupun sudah bertahun-tahun itu nggak hancur. Itu menunjukkan bahwa dia itu ahlul jannah karena dia ahlul ibadah, dia ahlul Quran. Salah satunya adalah orang yang hafal Quran dan bisa menjaganya Pak. Karena ketika sudah hafal Quran wajib dijaga. Jangan sudah dibimbing hafal Quran, dibeat,
kemudian dia lupa, dia punya kewajiban untuk menjaga sampai kapan Bapak Ibu? Ya sampai mati. Ya, jadi kewajiban orang yang hafal Quran menjaganya sampai mati. Nggak boleh sembrono, nggak boleh kegampang, nggak boleh gegabah. Makanya kalau sudah siap menghafalkan Quran, ya sampai kapanpun harus dijaga. Cara jaganya tiap hari dibaca minimal 1 juz, 2 juz agar terjaga, dan juga mengamalkan isi yang ada di dalam Al-Quran. Jadi orang hafal Quran pahalanya besar, keistimewaannya juga besar, tetapi memang cara merawatnya pun tanggung jawabnya juga cukup besar. Makanya orang hafal Quran tidak banyak. Orang-orang yang terpilih ya, yang betul-betul siap ya ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain daripada membaca Quran, Pak, tentunya agar anak-anak kita ini dari mulai kecil sudah terdidik, terbiasa, ya kita ajarin doa-doa, Pak. Doa-doa banyak, doa mau makan, ayo nam, kita mau makan, doa. Karena doa ini bagian daripada zikir. Kenapa ketika kita mau makan disuruh baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, supaya kita ingat bahwa yang memberikan keberkahan makan ini ya Allah begitu. Habis makan suruh doa, mau masuk WC baca doa, keluar WC baca doa. Ya, jadi doa-doa yang kelihatannya kecil-kecil, yang remeh-remeh, kalau anak-anak kita sudah dibiasakan, maka insya Allah dia akan tumbuh menjadi anak yang berakhlak baik, yang terbiasa untuk zikir kepada Allah. Kalau dari keluarga sudah bagus, maka kemudian ketika masuk pesantren, masuk sekolah, masuk madrasah, ini akan lebih bagus lagi, Pak. Makanya biasanya kalau anak-anak sekolah ini di sekolah, di madrasah, di pesantren, coraknya itu bermacam-macam, itu ya karena latar belakang dari keluarga itu bermacam-macam. Kalau dari keluarganya sudah dibekali ya pendidikan akhlak terutama dari orang tuanya, apalagi sudah belajar Quran, belajar sholat, tinggal ngelanjutin. Karena pendalaman ilmu adanya di madrasah, di sekolah, di pesantren, di perguruan tinggi. Nah kalau keluarga ini adalah pendidikan dasar. Kemudian apalagi Pak, termasuk mengucapkan salam. Jadi kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala rumah tangga, ketika kita pulang dari masjid, pulang dari tempat kerja, dari kantor, dari manapun, biasakan masuk rumah, assalamualaikum warahmatullah. Istri menjawab, ada anak ya ikut menjawab. Jadi anak dilatih untuk membaca salam, mengucapkan salam agar terbiasa. Seorang anak mengucapkan salam kepada bapak, kepada ibu. Seorang istri kemudian akhirnya ngikut-ngikut karena ayahnya sudah mendidik kebiasaan mengucapkan salam, maka insya Allah istri pun ikut dari manapun istri datang, entah dari masjid, dari musola, dari taklim, ya atau mungkin dari arisan dan sebagainya, terbiasa untuk membaca salam. Jadi mengucapkan salam jangan cuman di rumahnya orang lain saja, di rumahnya sendiri itu juga lebih penting, Pak. Karena di rumah kita ini ada malaikat-malaikat rahmat yang ikut mendoakan kita. Bahkan ketika rumah kita kosong pun nggak ada orang, kita dianjurkan membaca salam. Walaupun nggak ada yang jawab, yang ngejawab itu malaikat. Karena malaikat itu ya berada di rumah kita selama rumah kita ini ya tidak ada hal-hal yang mencolok kemaksiatan ya. Seperti begini Pak, kalau di dalam rumah kita banyak kemaksiatan, malaikat rahmat kagak mau masuk. Di rumah kita ada gambar hewan anjing, hewan babi yang memang itu dalam nas hadisnya itu dikatakan ya jangan ditempel di rumah-rumah kita, karena malaikat enggan masuk ke rumah kita, malaikat rahmat begitu. Bahkan ada Pak, maaf, seorang suami istri ketika melakukan hubungan persetubuhan ya jangan total telanjang, harus pakai yang namanya tutup ya. Karena apa? Ketika total tanpa tutup itu malaikat rahmat tidak mau masuk rumah kita begitu. Nah ketika rumah kita dipenuhi dengan ibadah sholat, membaca Quran, akhlak yang baik, apalagi ada kajian ilmu di dalam rumah kita,
rumah kita penuh dengan berkah, dan nur cahaya dari rumah kita ini akan terlihat Pak dari langit, bahwa di situ ada rumah ya, kelihatan lenteranya, kelihatan cahaya. Jadi di dunia ini Pak ada tempat-tempat khusus yang memang dari langit itu malaikat ngenal ya, seperti kota Mekah, Madinah itu jelas dalam pandangan malaikat-malaikat di langit itu terang sekali. Masjid, musola, majelis taklim, pesantren, rumah-rumah yang dibiasakan membaca Quran. Kan tadi bahasanya nawiru manazilakum ya. Jadi terangilah rumah-rumah kita semuanya bisolati, dengan banyak mengerjakan sholat, entah sholat wajib, sholat sunnah, wa qiraatil Quran, dan memperbanyak untuk membaca Al-Quran. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kajian tentang pentingnya pendidikan agama atau agama Islam dalam keluarga ini adalah pendidikan yang sangat mendasar. Terkadang orang itu meremehkan, menganggapnya itu remeh, menganggapnya itu kurang penting, padahal itu sangat penting Pak. Kita melihat hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci. Nah, kan kita lari kepada pendidikan anak ya Pak. Jadi kullu mauludin yuladu alal fitrah, ya sebenarnya setiap anak itu dilahirkan oleh orang tuanya dalam keadaan suci, dia nggak punya dosa. Begitu lahir ya suci, nggak punya dosa apa-apa karena dia nggak ngerti apa-apa, langsung lahir di dunia. Nah siapa yang akan mewarnai ini anak? Jadi anak itu bagaikan kaset yang masih kosong. Nah maka kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajjisanihi. Nabi menggambarkan yang akan mewarnai apakah ini anak akan menjadi orang Yahudi, Nasrani, Majusi, maka abawahu orang tuanya Pak, bapak ibunya. Jadi maka dari sekecil mungkin ya, makanya kan maaf pendidikan dalam keluarga kan dari mulai ya, maaflah bapak ibu mau campur saja disuruh berdoa. Ya istri sedang hamil dianjurkan suaminya banyak berdoa, istrinya banyak membaca Quran, surat Yusuf, surat Maryam dan sebagainya. Begitu lahir kemudian kuping kanan diadzanin, kuping kiri dikomatin. Nah begitu setelah itu disuruh membuat nama yang baik karena nama adalah doa. Setelah itu ada akikoh, kemudian ada khitan. Rentetan-rentetan itu Pak sebenarnya kalau kita memandang dari segi pendidikan itu adalah pendidikan agama, spiritual. Sedini mungkin Allah ngajarin kita agar anak-anak kita ini ya kelak besar menjadi orang yang soleh, orang yang baik, orang yang soleh atau soleha. Ya soleh itu artinya al-qaimu bihukukillah wa bihukuki ibadihi. Yang namanya soleh itu bukan berarti orang yang sorbannya gede, bukan orang yang tasbihnya gede, harus itu bukan. Yang namanya soleh al-qaimu bihukukillah, orang yang mampu mengimplementasikan, melaksanakan apa-apa yang menjadi kewajiban Allah untuk kita, hak-hak Allah dan hak-hak manusia kita penuhi. Artinya kita hidup bertetangga baik, berteman juga baik, ya berkomunikasi, berbisnis sesama teman juga mengikuti daripada ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah uraian singkat kajian pada pagi hari ini yang bertemakan pentingnya pendidikan agama Islam dalam keluarga. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Sebenarnya ini sudah kita laksanakan. Pagi ini sifatnya mengingatkan, mudzakarah, supaya kita termotivasi lagi ya Pak ya. Karena manusia itu memang perlu dimotivasi.